Anugerah-Mu itulah ya Tuhan yang menjadikan kami mampu menjalani kehidupan ini di dunia ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Itulah inti daripada penebusan-Mu di kayu salib, sehingga kami bisa menjalankan hidup bersama Engkau, menghadapi masalah hidup apapun yang terjadi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami bisa melewatinya dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, mati dan bangkit hari ketiga. Sekarang masuk ke dalam hati kami masing-masing yang percaya sesuai apa yang Kau kehendaki. Pagi hari ini Tuhan, hamba mohon dengan segenap hati, apabila ada anak-anak-Mu di tempat ini maupun di tempat lain yang mendengarkan firman ini, yang mengaku percaya sudah bertahun-tahun maupun yang baru percaya, tetapi masih terpengaruh oleh lingkungan, oleh keadaan, oleh sakit penyakit dan lain sebagainya. Sadarkanlah kepada mereka ya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu, anugerah-Mu telah cukup dan melampaui cukup untuk kami melintasi masalah hidup kami. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Teristimewa juga yang mendengar firman ini, seperti Engkau berbicara kepada hamba-Mu, menuntun hamba-Mu melalui hal-hal yang mencekam, yang menyetreskan, tapi bersama Engkau kami dilewatkan masalah tersebut, dan sekarang kami hidup dalam sepenuhnya sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi mohon Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, yang percaya siap menerima firman Tuhan, yaitu anugerah yang besar itu. Katakan dengan iman. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengar ya kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah supaya manusia ini yang telah jatuh dalam dosa mengerti ya yang dimaksud dengan anugerah itu, ya, yang dimaksud kasih karunia itu. Apalagi bagi orang percaya ya, sudah ngaku percaya, sudah aktif bergereja dan lain-lain, ya. Tetapi kenyataannya saat Tuhan Yesus hidup pun banyak yang salah tangkap. Apalagi sekarang, saudara, ya, setelah Tuhan bangkit, harusnya sekarang lebih mudah, harusnya. Tapi kenyataannya dari survei, sedikit sekali orang yang mengerti maksud daripada Tuhan turun ke dunia ini. Ya, kebanyakan mereka itu pengertiannya ya masalah hidup, ya, sakit penyakit disembuhkan, bangkrut dipulihkan, keluarga dipulihkan, dan seterusnya. Tentang dunia terus yang dipikirkan. Karena kebanyakan yang disukai itu bacanya itu Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Paling senang di situ, karena di situ mayoritas Tuhan melakukan banyak mukjizat, hal-hal duniawiyah, ya, atau bendawi, ya, atau kepada fokusnya kepada umat manusia yang nyata waktu itu. Ya, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikan, orang tuli menjadi mendengar. Benar, saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan hal tersebut. Nggak salah dan benar sekali. Dan sampai sekarang pun Tuhan masih mampu dan bisa. Dan bukan hanya sekarang, sepanjang sampai nanti kekekalan di ujung bumi,
di ujung zaman ini ya, Tuhan mampu ya menyelesaikan masalah kehidupan kita di dunia ini. Mampu karena Dia Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan seterusnya. Yang otomatis Dia bisa ya menyembuhkan ataupun mengembalikan ya posisi kita ke tempat yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Jadi karena kita sudah terbiasa dari kecil ya, dididik oleh lingkungan kita ya, pengertian ayo kamu harus berdoa dulu supaya dalam perjalanan tidak keserempet dokar atau mobil atau motor. Doanya selalu pemikirannya ke arah-arah duniawi, saudara, sehingga kami tercetak itu sebelum. Nah, disitulah menjadikan kita semakin hari semakin menjauh. Ya, rasanya hatinya dekat Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman, ya, dan seterusnya kegiatan-kegiatan gereja ini rasanya sudah. Tetapi hari ini kita akan belajar apakah benar saya sudah sesuai ya, yang mengaku jadi orang Kristen ini ya, yang mengaku orang percaya sudah sesuai apa yang dimaksud percaya itu ya. Jadi sebelum kita membahas masalah itu, kita harus tahu dulu saudara ya. Sebetulnya Tuhan datang ke dunia yang melalui karyanya di kayu salib, tujuannya apa? Ya. Nah ini yang kadang-kadang kita terlalu cepat menjawab. Tujuannya supaya yang percaya masuk surga. Betul, nggak salah. Ya. Tapi percaya yang bagaimana? Dan saat kita masih hidup di dunia ini, sejak hari ini anggaplah percaya itu, sampai kita dipanggil meninggalkan dunia ini, apa yang perlu kita ketahui dan perlu kita nyatakan dalam tindakan. Itu yang akan menentukan nanti, saudara. Ya. Bukan asal percaya selamat. Ya memang asal percaya sesuai percayanya dengan Tuhan, ya selamat. Masalahnya kita sering gagal paham atau salah paham. Gih mboten kepanggih. Ya ngerti, amin, amin. Tapi sebetulnya salah paham. Itulah yang mengerikan sekali, saudara. Mengerikan. Jadi ini harus diketahui. Nanti sebelum tahu akan saya ungkapkan. Dimulai di Taman Eden, saudara. Ya, zaman dulu. Nah, zaman dulu penciptaan di Taman Eden. Di situ Adam dan Hawa bersekutu dengan Bapa, dengan tidak ada penghalang atau tidak ada gap. Ya, suasananya sejuk, semua sudah tersedia dan diizinkan untuk menikmati dan mengelola segala apa yang di Taman Eden. Dan di Taman Eden sudah disiapin segala sesuatu yang diperlukan oleh Adam dan Hawa. Ya, tinggal memetik dan mengelola. Nah, berjalannya waktu, saudara, disitulah Hawa digoda oleh ular. Ular di situ lambang iblis. Nah ini ya, ingat ya, ini penting sekali. Kalau nggak ketemu ini, wah, nggak jadi-jadi. Disitulah Hawa ya digoda oleh iblis atau ular untuk makan buah terlarang, ya, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, sebetulnya kalau cerita buah baik dan jahat secara otak kita ya nggak salah, menjadi orang ngerti mana yang baik, mana yang jahat. Nah, persoalannya, saudara, di belakang itu iblis itu mengiming-iming. Kalau kamu mau makan pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan seperti Allah. Tahu baik dan jahat, tidak perlu bersandar kepada Bapa. Disitulah sebetulnya
titik simpangan memisahkannya manusia yang kudus, yang sesuai ciptaan Allah, menjadi menjauh ke tempat musuh, yaitu makan buah terlarang. Bukan makannya, kepenginnya seperti Allah itulah, saudara, ya, mengerti baik dan jahat tanpa bersadarlah ini, tanpa bersadarnya ini yang menjadikan putus hubungan, saudara. Ya, putus hubungan, mati. Ya, memang saat itu tubuhnya nggak mati, masih 900 tahun, 930 tahun kira-kira baru ada mati. Waktu itu nggak mati. Yang mati itu maksudnya putus hubungan dengan Bapa, karena kamu tidak mau bersandar. Pengennya bisa menentukan sendiri. Nah, disitulah, saudara, menyimpangnya kita ini ya sulit sekali untuk bisa diterima, dan mudah-mudahan pagi hari ini yang mendengarkan ini bisa menerima, supaya nantinya benar-benar kesananya bisa nembus, saudara, bisa lancar. Ya? Jadi bukan salah buahnya, sebetulnya yang salah manusia Adam dan Hawanya yang digoda oleh iblis, menarik, bisa mengerti baik dan jahat. Jadi saya nggak perlu tanya, nggak perlu bersekutu lah, ngapain, terlalu ribet, menentukan sendiri. Nah, sekarang kita buka, saudara, ya. Kejadian 1, ya, ayat 26. Ini sering saya bawakan ya di Zoom, baik di sini maupun di luar kota. Ini penting, ya. Nah, inilah di ayat 26. Ya, baca ini, saudara. Ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melayap di bumi. Ya. Awal penciptaan manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya, yang ditulis di Kejadian 1 ayat 26 adalah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Kita. Kitanya siapa ini? Nah, ini Allah Trinitas ini pertama muncul ini. Ya, bukan menurut gambarku, bukan. Ya, karena Trinitas Allah Bapa dan Roh Kudus. Kita kan kata ganti majemuk, ya. Ini banyak, lebih dari satu orang, ya. Nah, rupa dan gambar kita. Supaya apa? Nah, ini supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya berkuasa. Ya, nah ini jadi setelah makan buah terlarang ini ditekuk kebalik ini, saudara. Dikiranya kalau semakin kaya saya bisa menguasai. Padahal awal mulanya itu saya tidak kepengaruh oleh hal-hal materi itu. Di sini dilambangkan memang belum ada mobil, belum ada kendaraan motor, belum. Tapi ini ada ikan. Aku di atas mereka. Ya, aku diberi untuk menikmati itu. Ya. Tapi karena makan buah terlarang, sebaliknya nanti benda-benda ini menguasai aku. Jadi hidupnya selalu mikir tentang mengumpulkan benda dan menghitung kesuksesan dari jumlah harta yang didapat. Sebetulnya dulunya nggak begitu. Kalau kita sesuai aslinya, ya, bukan kita nggak perlu duit, nggak perlu makan, nggak perlu macam-macam, perlu. Tapi kita harus di atas. Bukan dia yang bendanya yang di atas, tapi bendanya di bawah, kita di atas. Ya.
Ngerti ya maksudnya? Ya, sebetulnya kuncinya ini di sini, saudara. Banyak kan kita ini bacanya ini, oh supaya aku berkuasa, ya. Jadi apa? Berkuasa dalam pengertian umumnya kita ini karena aku punya uang banyak, jadi saya berkuasa dan seterusnya. Padahal maksudnya kita berkuasa di atas uang itu, tidak berpengaruh. Maksudnya bukan perlu uang dan barang-barang ini, bukan. Tidak menguasai kita. Saya ingat, saudara, waktu itu istri saya mimpi, ya, ada seorang hamba Tuhan dibeli, ya entah dibelikan apa beli, ya, saudara, mobil baru. Saudara. Malamnya atau beberapa hari kemudian istri saya bermimpi melihat hamba Tuhan itu mencuci mobilnya, ya. Tuhan ngomong, mobilnya gak salah, cuma hatinya terikat kepada benda itu, yaitu mobil itu. Apakah salah? Ya nggak salah, tapi terikatnya digambarkan dengan padahal nggak pernah mencuci hamba Tuhan itu. Dia mencuci dengan hati apa? Bersih-bersih. Jadi sudah melangkahi, ya. Contoh, nah, sekarang yang nyata saja, saudara kehilangan uang 10.000, stres enggak? Ya enggak lah ya. Kenapa? Karena 10.000 tidak menguasai Anda. Tapi anggaplah ya, andaikan Anda kehilangan uang 100 juta. Kira-kira stres enggak? Ya stres ya. Karena 100 juta itu menguasai aku dulu, ngerti ya? Kalau 10.000 nggak nganggep, mau parkir saja di Jakarta 5.000, sekali, kadang-kadang lebih. Enteng nganggep. Ya, kita, tapi kalau kita kehilangan 100 juta, stres bisa nggak tidur. Ya. Ini juga ada kesaksian, ini istri saya dulu, ya, ke Jakarta semangat banget, mau bayar uang muka anaknya sekolah, 30 juta dapat apa namanya arisan. Sampai di Jakarta ternyata minggat, saudara. Istri saya nggak bisa tidur, saudara. Terus saya ngomong tenang saja, ya, tenang. Ya akhirnya tenang. Ternyata besoknya, saudara, tepat besoknya datang walaupun lagi pusing. Yang waktu itu 30 juta banyak. Ya. Akhirnya malah dapat beasiswa 30 juta juga sekitar itu. Nah itu kan hebat banget. Saya bukan nominalnya loh. Ini cerita Tuhan bisa mencukupkan. Kurang lebih sama lah. Istri saya yang lebih tahu kalau begitu. Ya, nah inilah kunci. Terus ya jadi kita, nah ini sebelumnya aslinya begini, sesuai dengan Tuhan karakternya, supaya menguasai benda-benda ini, jangan terkuasai. Sekarang kita Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Ya ini setelah perjalanannya waktu ya di Taman Eden, sudah diusir ini, ya. Setelah makan buah terlarang, ingin menyerupai Allah, alias sudah tersusupi karakter iblis, diusir, ada ayatnya. Tapi bukan itu yang dibahas. Sekarang setelah keluar dari Taman Eden, ya kita baca ya 2-3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ini rupa dan gambar apa? Nya. Nyanya siapa ini? Adam. Adam yang telah tersusupi kuasa iblis, ingin menyamai Allah. Karakter iblis yang paling pertama bukan nyuri, ya,
bukan berzina, tapi ingin menyeramai Allah. Nggak percaya buka nanti ya kapan-kapan di Yeskiel dan di Yesaya ada ingin menyerupai Allah, padahal aslinya ini benar-benar bagus. Nah, tapi setelah diberi segala sesuatu, dia ahli musik dan sebagainya. Ya, setelah dipercaya oleh Bapa, dia akhirnya ingin menyerupai, ingin naik di atas bintang. Maksudnya bintang ini lambang Allah Bapa, ingin tahtanya di atas Bapa. Maka diusir dari surga ke dunia. Maka disebutkan di dunia ini di bawah kuasa si iblis. Sistem dunia ini. Jadi ini menurut rupa dan gambar siapa? Nyanya siapa? Nya Adam yang telah tersusupi. Mudah enggak, saudara? Ini penting banget. Jadi kita mengenal dosa waris. Mengenal dosa waris. Ya, buktinya, dari kecil saja sudah ribet, rubes, rebutan, pukul-pukulan. Nggak ada yang padahal dididiknya benar, jangan begitu. Ini itu, ya mereka mungkin belum mengerti. Kalau mau gigit, yang gigit. Kalau mau mukul, ya mukul. Jadi sudah dari kecil itu rebutan barang. Ya, sudah punya juga minta lagi. Padahal sudah diberi satu-satu. Ya tetap kadang-kadang rebutan. Minta dua-duanya untuk saya. Jadi kecil sudah sebetulnya sudah menurut rupa dan gambarnya. Karena kemuliaan Allah lenyap. Karena diusir dari Taman Eden. Jadi kita mengenal dosa waris, yaitu dari Adam. Nah, ya, jadi kalau belum mengerti tentang kasih karunia, dan dia dengan usaha sendiri ingin menyenangkan Tuhan, ujung-ujungnya pasti gagal. Ya, karena program Yesus, Allah Bapa juga, kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa dan diusir ke Taman Eden, itu bukan memperbaiki kelakuan, saudara. Ya. Tetapi mengganti, mengembalikan hayat Allah Trinitas tadi, Kejadian 1 ayat 26, kembali. Ya, jadi nyanya ini bukannya kecil, nya besar, jadi nya besar masuk ke dalam diri kita lagi. Ya, inilah program tujuan baru bisa Tuhan disukakan dan bisa mengendalikan hal-hal duniawi. Kalau tidak, nggak mungkin bisa, saudara, percaya saja, karena dasarnya sudah salah. Dasarnya sudah salah. Jadi dikembalikan. Ya. Ingat-ingat kata-katanya ini ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita baca Kejadian 3. Ya, Kejadian 3 inilah cara Tuhan. Dan jangan dilawan, kalau dilawan ya gagal terus kita. Ya, disebutkan ayat 11. Ya, ini cerita tentang manusia di Taman Eden. Ya, sebetulnya Allahnya sudah mencari, disebutkan sebelumnya, di manakah engkau? Sebetulnya ingin respon Hawa dan Adam bahwa aku di sini, aku berbuat dosa, tetapi kenyataannya mereka mengumpat dan tidak mau mengakui, ya, malah saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Ini seperti kita ini, yang belum klik pasti 1000% menyalahkan pihak lain. Saya menyalahkan istri saya menyalahkan saya. Dan seterusnya. Nggak ada salahnya di saya. Toh ngomong salah, ya memaafkan diri sendiri jauh lebih mudah. Kalau memaafkan pihak lain, oh nggak gampang. Sakit saja, sakitnya di sini. Inilah hasil pertama
manusia jatuh dalam dosa. Saling menyalahkan, lempar tanggung jawab. Suamiku sih yang konyol begitu, saya jadi nyeleweng. Nah, si suami juga karena istriku nggak melayani dengan segenap hati, maka saya mencari rumput tetangga lebih hijau. Masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Itulah asal hasil pertama manusia makan buah terlarang. Ya, sekarang baca. Ceritanya bersembunyi ini sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Sekarang ayat 9 mulai. Ya. Ya, ceritanya ini Tuhan sudah mencari Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa bersembunyi. Nah, sekarang ini baca ya, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah ini Tuhan yang berinisiatif. Setelah kita tersusupi iblis, ya maksudnya bukan kita Adam dan Hawa pertama, bukan kita yang mencari Allah, nggak ada manusia mencari Allah, nggak ada. Adanya Allah dari surga turun ke dunia, ya untuk mencari yang terhilang. Nah ini dimulai kata-kata ini, di manakah engkau? Jadi inisiatif di tangan Tuhan. Terus dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kata-kata takut pertama muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, menghadap Tuhan takut karena saya ini tidak layak sebetulnya. Ya, telah jatuh dalam dosa. Ya, dan sadar kemuliaan Allah telah lepas dari aku. Ya, telanjang sini lambang kemuliaan Allah. Malunya ternyata. Ini ya, sebab itu aku bersembunyi. Nah ini manusia ini begini, saudara. Ayo sungguh serius ke Tuhan. Ah, saya masih berdosa, nggak mau. Serius ke gereja, bukan gereja dong, maksud benar-benar klik dengan Tuhan. Oh, gak gampang, susah. Saya masih ini, masih hidup di dunia dan seterusnya. Bagaimana mungkin bisa menguasai benda-benda? Nyatanya kita memerlukan itu. Saya akan mengumpulkan lebih banyak. Nah, bersembunyi, ya, ngumpet. Buktinya ngumpet apa? Buktinya ini tidak terbuka di hadapan Tuhan. Seperti sekarang, saudara. Kalau saudara punya pemikiran sendiri, cara sendiri, aku sudah lebih ngerti, lebih hafal firman, ya, dan seterusnya, saudara berarti bersembunyi dari kebenaran yang dibukakan ini. Gak akan ketemu Tuhan. Ini, kecuali bertobat. Ya, buka diri, aku salah Tuhan. Aku hanya ingin bersekutu dengan Engkau, dan hanya ingin pribadiku mendengar pengajaranmu. Ya, bukan pengajaran saya, ya, pengajaranmu. Berdoalah, pasti dijawab. Ya. Bersembunyi, jangan bersembunyi, terbuka. Ayo teruskan. Firman-Nya. Nah, ini saudara. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Ya, ini dilarang. Karena kalau makan itu tadi kan iblisnya menggoda akan seperti Allah. Nah ini dilarang. Ya terus ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Omongan ini benar enggak? Benar enggak? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Benar enggak? Benar kan?
Bener. Betul kan? Yang memberikan kan di depannya dikisahkan. Hawanya memberikan kepada Adam. Adamnya mau makan. Berarti kan benar ini. Ya, kejadiannya benar maksudnya. Nah, ini ya mulai. Harusnya Adam jawab, ya Tuhan, saya telah makan. Ya, memang saya makan bukan kehendakku. Aku hanya menuruti istriku. Ya, aku sekarang malah taat kepada istriku daripada taat kepada engkau. Aku bertobat. Harusnya begitu. Tanggung jawab. Karena kehidupan ini pria sebagai imam. Gak bisa melemparkan tanggung jawab. Namanya imam ini harus lebih kuat. Ya, secara rohani dan secara apapun harus. Ya. Tapi ini melempar tanggung jawab kepada perempuan itu. Kenapa? Sudah intinya bela diri. Bela diri. Saya nggak salah. Saya mau karena diiming-iming. Padahal kuasa sepenuhnya ada di tangan Adam. Nah, makanya kalau seorang keluarga, ya, imamnya, suaminya nggak bisa jadi imam, amburadul, saudara. Buang tanggung jawab terus. Karena tanggung jawab ada di seorang pria. Ciptaan pertama adalah Adam, bukan Hawa. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Ya, jadi ini kedua. Teruskan. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Nah, perempuan ini, termasuk kita ini kalau belum klik dengan Tuhan, nyalahkan setan. Ya, nyalahkan iblis. Saya tergoda dia karena saya diguna-guna, dipelet, jadi saya melihat dia tertarik sekali setiap malam ingatnya dia. Walaupun saya ngerti itu bukan istriku, tapi iblis ini loh, iblis, bukan saya yang goda saya. Papa saya pernah ngomong, ya, dulu kayak ini di pabrik aji, kan di desa-desa, ngomong begini. Cung, di daerah sini ini tahun berapa ya? 70-an lah. Waktu saya masih kecil. Ini black magic caranya dewek lah. Istilahnya kongdew bahasa sananya. Kongdew yang itu guna-guna. Nah, kuat di sini. Karena memang di hutan, di kampung sekali di sana. Tapi ingat, itu semua tidak akan tembus apabila hatimu murni. Ya, contoh, kamu berjalan di tepi jalan, di sini banyak ya, dikasih uang di jalan. Kalau kamu ngambil dan ingin memiliki itu, kamu kena. Tapi kalau kamu ambil dan serahkan ke kepolisian atau ke dinas sosial, tidak mungkin kena. Wow, papa saya itu jelas sekali ngomong. Kenapa kena? Karena kamu sudah membuka, menyiapkan diri untuk diserang. Bukan milikmu kan uang itu? Ya bukan, di jalan. Nah, kalau kamu ingin memiliki bukan milikmu, kamu sudah jatuh dalam dosa. Kemilikanmu, maka iblis bisa masuk. Ya. Jadi ular yang memperdaya, yang buang ke ular. Sekarang ayat 14. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ini terkutuk, ya, alias dalam hukuman. Terus, dengan perut mula engkau akan menjalar. Betul tidak ini? Ular berjalan dengan perutnya. Betul kan? Nah itu kan ngegot itu perutnya nempel ke bumi terus. Nah, terus yang kedua, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
Bener enggak ini? Ayo, bingung. Apa ada ular makan tanah? Siapa yang pernah lihat? Apa kuliah di biologi? Ular kok makan tanah? Debu tanah ini, bukan tanah loh, debu tanah. Nah, disinilah ini. Debu tanah adalah sifat kedagingan kita. Maka saat kita ada kebaktian penguburan, ya, pemakaman, doa selalu itu dari tanah kembali ke tanah. Itu sifat kedagingan. Memang daging kita, ya, memang kita ini sebetulnya unsur mikro makronya ini dari tanah, saudara. Air, kapur, sing, macam-macam ini semua jadi kembali ke tanah. Aslinya dari tanah. Ya, jadi dari tanah sebetulnya. Ya, ada protein, macam-macam ini. Ya, unsur makro dan mikro, semua itu dari tanah dan kembali ke tanah. Nah ini, debu tanah akan kau makan seumur hidup. Di sini lambang bahwa iblis diberi kuasa, diberi hak untuk memangsa manusia yang hidupnya menurut kedagingannya. Ya, jadi bukan salah Tuhan, salah orang ini yang dia hidup dalam kedagingan, ya, tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, ini tentang manusia Adam, Hawa, dan iblis. Ini berlaku sampai sekarang. Nah, teruskan. Ya, teruskan. Ini cara Tuhan sekarang. Ya. Nah, ya inilah nubuat pertama Bapa, ya, kepada manusia. Nubuat, ya, jadi mengucapkan sesuatu yang belum terjadi, tapi nanti pasti terjadi, entah kapan. Nah, ayo baca, ini program pemerintah, program Tuhan ini. 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Ini hebat banget, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya, antara keturunanmu dan keturunannya, yaitu keturunan perempuan ini. Ya, harusnya ini yang disebutkan kalau di Alkitab ini laki-laki, saudara. Ya, tapi di sini perempuan yang nantinya jadi Maria. Ya, perawan Maria di sini nggak ada suaminya, ini ceritanya perempuan ini. Dan disinilah Maria lahir dari Roh Kudus. Nah ini perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Ya, dengan kata lain, permusuhan terus-menerus antara iblis dan orang yang percaya. Klik dengan Tuhan. Bukan berarti orang klik dengan Tuhan, percaya penuh sesuai Tuhan, tidak ada godaan, ada, ya. Tetapi kita akan menang, ya. Nah, terus keturunannya, ya ini keturunan perempuan itu Maria, ya, akan meremukkan kepalamu. Nah, keturunannya ini siapa? Yesus ini, ya, akan meremukkan kepalamu, kepala ular di kayu salib. Ya, telah mengalahkan iblis, ya, maut, ya, dikalahkan, dan kau akan meremukkan tumitnya. Ya. Memang Tuhan menderita, tapi tidak sampai mati. Ya, justru yang diremukkan adalah kepala iblis. Ya. Inilah nubuat salib, saudara. Ya, ini berjalan ribuan tahun. Suatu saat, suatu hari kemarin itu 2000 tahun yang lalu, lahirnya Yesus di Bethlehem. Ini digenapi, saudara. Ya, digenapi. Maka kalau kita benar-benar percaya dalam arti percaya yang sesuai Tuhan,
Nyanya bukannya kecil lagi, sudah diganti. Ya, keturunannya ini keturunan daripada Tuhan. Nah, ini benar-benar harus dihayati benar. Jadi kekristenan bukan berusaha baik, berbuat baik bukan. Tapi tahu bahwa dulu saya mewarisi Adam yang memberontak kepada Tuhan. Dan aku di bawah kuasa iblis. Karena iblis diberi kuasa makan daging itu. Makan debu tanah. Debu tanah itu manusia ini fisik ya. Sekarang aku percaya darah Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, walaupun saya percayanya sekarang, tapi karena dia kekal dan saya masuk ke dalam kekekalan, aku terhisap ke dalam kematiannya. Manusia melamaku telah mati, disalibkan 2000 tahun yang lalu. Kalau dia tunggu tek-tek ini nggak bisa. Ini namanya iman. Kapan matinya? 2000 tahun yang lalu saat Yesus mati di kayu salib, saya manusia lama memang belum lahir, saudara. Kalau dipakai utek ini nggak jadi-jadi, saudara. Tapi aku percaya karena ayatnya banyak. Ya, ada ayat yang seperti itu. Benar banyak sekali, khususnya di surat-surat Paulus menerangkan dengan jelas. Ya nanti kapan-kapan. Ya. Nah, setelah ditemukan nanti ya. Jadi kita dikembalikan ya ke dalam persekutuan, punya karakter hayat ilahi masuk ke dalam kita. Itu percaya yang benar. Karena manusia lamanya telah mati dan dia bangkit hari ketiga mengalahkan maut. Ya, barang siapa percaya di samping ditebus dosanya, dikuduskan dan didamaikan dengan Allah, maka dia dapat zoe, hayat Allah sendiri. Ya, ini masuk ke dalam hati kita. Nah, inilah saudara yang namanya kekristenan. Maka di Yohanes 1 ayat 12-13 adalah orang yang percaya dalam namanya, yaitu orang yang menerima. Ini saya sering sekali mengilustrasikan. Seperti saya memberi air minum, diberi. Apakah melepaskan dahaga saudara? Belum tentu, karena nggak mau minum. Cuma amin-amin, terima kasih Pak Yura, memang saya haus. Tapi saya cuma terima kasih, malah jadi jimat ini dibawa pulang. Lapor sana sini, anak istri, Pak Yura baik, diberi air, saya haus. Tapi saya, ya terima kasih lah, nggak diminum. Berfungsi enggak airnya? Tidak. Nah, ini Kristen sering begitu. Amin terus, Tuhan baik, baik, haleluya, amin, wis, hebat banget. Tapi nggak diminum, ya sudah, nggak dapat apa-apa. Ampos, tetap haus. Makanya banyak orang Kristen ya haus terus hidupnya, pusing terus, ya nggak ada rampungnya. Yang benar diberi air tujuannya adalah diminum. Ya, contohnya ini sekarang saya kering. Nah, anggaplah ini Roh Kudus diminum. Nah, kan segar saudaraku. Kalau saudara minum, kerasa enggak bahwa saudara sudah minum? Ini anggaplah tadi yang minum saudara, Bang Kris. Ceritanya ini tadi yang minum. Merasakan enggak kesejukan air ini? Mestinya merasakan. Oh, masih hidup sih ya. Nah, kenapa saudara enggak merasakan? Nah, ini Kristen harusnya itu. Menerima, percaya di dalam Yohanes 1, yang percaya adalah yang menerimanya, menikmatinya, menerima. Harusnya punya pengalaman bahwa air ini sejuk. Ya, bukan hanya masalah waktu mau bangkrut diselesaikan masalahnya bau haleluya sejuk. Bukan. Dalam keseharian saya menikmati air ini. Itu yang namanya klik dengan Tuhan. Percaya adalah menerima. Ya, menerima apa? Yang menerima Roh Kudus yang telah bangkit dari kematian. Menerima, mengerti nggak kamu merasakan? Dan yang merasakan. Kalau menerima belum merasakan, kalau kenapa menerima belum merasakan? Ya karena belum melangkah. Ya, misalkan ini fungsinya air untuk
melepaskan dahaga belum diminum. Ingat ya saudara, bahwa di dalam Alkitab yang namanya menerima, yang namanya percaya, ya, yang namanya bersekutu, dan yang namanya mengenal, itu bukan hanya di mulut. Ya, seperti mengenal, bukan saya mengenal dengan saudari siapa, bukan saya mengenal, yang dimaksud mengenal di sini, saya mengenal istri saya. Menyatu, jadi seperti air menyatu ke dalam diri kita. Bukan saya mengenal si A, si B, perempuan, laki-laki, bukan, saya kenal semua. Makanya di dalam Matius kan 7 ayat 21, 23, ada hamba Tuhan yang demikian dahsyat melakukan mukjizat, pelayanan, tapi aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kenapa begitu? Karena dia tidak masuk ke dalam persekutuan itu, dia hanya percaya kuasa Tuhan mampu melakukan mukjizat. Memang bisa begitu. Ya, ya, gitulah saudaraku. Ya, kita bukan berusaha baik, saudara, tapi kita percaya, terima pengorbanan Kristus ada di dalam aku. Hasilnya nanti baik. Amin. Hasilnya nanti baik, bukan berusaha baik, saudara. Kalau berusaha baik berarti kamu metode agamawi, ya, nggak bisa, pasti kembali lagi karena belum mengganti, ya, hayat yang dari Adam yang disusupi iblis. Harusnya sudah mati, diganti dengan hayat kebangkitan yang ngalahkan maut. Nah, perenungan ini bahwa aku telah manusia lamaku telah mati dan sekarang aku hidup dalam hidup baru, yaitu bukan aku lagi yang manusia lamaku yang menjalani hidup ini, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam aku. Ya, itu yang sangat terkenal ayatnya di Galatia 2 ayat 20. Ya, namun aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku dan melalui aku. Itulah, saudara, ya. Ini tidak populer, firman ini. Ya, dan dia bisa dengan segenap ngotot ya nggak bisa, tapi dekatkan diri ke Tuhan, ya, maka Tuhan akan menyingkapkan pribadinya. Ingat ya, Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Asal kita mau membuka hati, Tuhan pasti mau masuk. Ya, tadi kan disebutkan setelah jatuh dalam dosa, di mana engkau? Nah, Tuhan yang mencari dari surga turun ke dunia hanya untuk mengembalikan hubungan itu kembali ke Taman Eden. Ada persekutuan, saudara. Saya kalau mikir begini ya sedih, saudara. Ya, sedih. Sedih karena bukannya apa-apa ya. Sedih. Oh, banyak sekali yang tidak nangkep ya, atau nangkep tapi nggak nganggep gitu. Aduh. Kalau nggak nganggep berarti Anda melecehkan pengorbanan Kristus. Betul kan? Nah, ya sampai kapan Anda akan hidup dalam ketenangan bersama Tuhan? Anda mungkin bisa. Walaupun uangnya segudang, saudara. Nggak bisa pokoknya. Nggak bisa. Ya. Karena menyalahi firman. Nggak mungkin bisa. Nggak ada kepuasan. Ya. Saya mengenal beberapa orang kaya, mayoritas ceritanya duit terus. Kalau cerita untuk Tuhan, tidak mau. Orang Pak Diuram sudah pendeta, ya sudah lepas dunia. Saya sih misi dunia, ya perlu uang. Ya itulah. Kita mikir ya, kalau punya duit banyak kan kayaknya seneng banget, ayam banget. Oh, bukan, saudara, bukan begitu. Malah bingung. Dioper sana, oper sini, cari bunganya yang banyak. Cek 1%, tapi 1.000 pindah sana. Memang uangnya banyak, puluhan miliar. Jadi kalau dipindah, cek 1%, tapi bisa akad banget duitnya. Hidupnya terus cerita-ceritanya duit lagi. Terus pun cari mana bank yang aman dan banyak yang bunganya banyak. Terkuasai terus itu.
Saya sendiri malah jadi stres ngikuti begitu. Waduh, ngeri banget. Kadang-kadang saya dulu mikirnya kalau orang kaya itu senang ya. Menakutkan. Ya, gitulah ya saudaraku. Kita tutup pada malam hari ini ya. Ini penting sekali ini. Ya. Kalau saudara nanti pulang mulai ngomong dengan Tuhan ya. Jangan ngomong sendiri, ngomong dengan Tuhan ya. Nanti berubah. Nanti suatu saat benar-benar hidup kita seperti di Taman Eden. Tenang. Apa nggak ada masalah? Oh ada, tapi kita di atas itu. Ya, mari kita tutup dalam doa ya. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Engkau telah menyampaikan isi hatimu dengan jelas melalui kitab Kejadian awal daripada penciptaan dan jatuhnya manusia dalam dosa. Di mana sebetulnya Engkau dengan segenap hatimu ingin bersekutu dengan manusia dan diberi hayat sesuai hayatmu. Tetapi karena langkah Hawa dan Adam oleh godaan iblis, mereka menjadi mandiri dengan cara sendiri menyenangkan Engkau dan cara sendiri hidup sendiri, tidak mutlak bersandar kepada Engkau. Dan setelah melalui proses ribuan tahun sesuai dengan nubuat di dalam Kejadian 3 ayat 15, Engkau mengutus anakmu turun ke dunia untuk mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, dan masuk ke dalam hati orang yang percaya, yaitu menerima Engkau sebagai juru selamat. Itulah Tuhan yang kami terima dari pengajaran pagi hari ini. Banyak hal yang belum kami ngerti, tetapi kami percaya Engkau akan menjawab apabila kami bertanya dengan segenap hati kami. Dan kami percaya kami akan menemukan Engkau secara pribadi apabila kami mencari dengan segenap hati, yaitu hati yang sesuai Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Hamba berdoa dengan segenap hati hamba. Dalam sisa hidup hamba ya Tuhan, hanya rindu benar-benar semakin banyak orang yang percaya, yang sesuai yang Kau maksudkan. Bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar datang baca firman dan seterusnya, tapi benar-benar klik dengan Engkau. Dan otomatis apabila klik dengan Engkau, mereka akan senang baca surat cintamu, yaitu Alkitab. Surat yang Kau berikan kepada kami melalui para nabi dan para rasul. Dan kami selanjutnya hidup seperti semula bersama Engkau di Taman Eden. Kejadian boleh menerpa kami, masalah boleh menerpa kami, tapi sesuai dengan firman-Mu. Apabila kami kembali mempunyai hubungan karakter-Mu di dalam hati kami, maka kami akan berada di atas masalah itu, menguasainya. Itulah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Dan kami akan menerima karakter-Mu, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri, kemurahan, dan seterusnya. Itulah inti daripada Engkau turun ke dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada Engkau dan kembali lagi mohon Engkau bicara kepada jemaat-Mu di tempat ini. Seperti Engkau bicara kepada hamba puluhan tahun yang lalu. Tuntun mereka Tuhan, step by step, langkah demi langkah. Sadarkanlah kembali mereka bahwa manusia lama mereka telah mati, dan sekarang manusia baru telah diterima. Dan karena kami telah menerima, maka kami bisa bersaksi bahwa aku bersekutu, kami bersekutu dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebentar kami menutup persekutuan ini, sekali lagi Roh Kudus bicara lebih lanjut kepada kami. Dan segala hal-hal yang menghalangi, kami usir dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.